Pancasila dulunya adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Hal ini dibukukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular serta kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Dalam kitab Negara Kertagama terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang raja, yaitu raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara ibadat dan pernobatan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada kitab Sutasoma. Adanya istilah Pancasila Krama, yaitu 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Dalam kitab itu terdapat 5 larangan. Jika pada era Majapahit, Pancasila adalah merupakan suatu ajaran yang berkaitan dengan larangan, Pancasila yang dipahami sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sekarang, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan, karena jika tidak maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Setelah reformasi, pada tahun 1998 muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada 3 tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945, tanggal 22 Juni tahun 1945, dan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Implementasi sila ke-1. 1. Beriman dan bertakwa, yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Setiap umat yang menjadi warga Indonesia harus mempelajari agama dan mengamalkannya. Yang kedua, walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus dapat bekerja sama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Yang ketiga, setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain. Dalam kehidupan beragama perlu disadari bahwa pemaksaan adalah tidak dibenarkan oleh agama dan negara. Agama dasarnya adalah kepercayaan dan keyakinan seseorang berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Sikap toleransi harus dibangun dalam berbagai bidang. Hidup rukun dengan berbagai agama menjadi motivasi agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari itulah kekuatan dari Indonesia. Keberagaman jangan menjadi kelemahan, tetapi justru menjadi kekuatan. Bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Seluruh warga Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mengembangkan persatuan bangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting berkomitmen terhadap semangat persatuan dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi sila ketiga. 1. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, berkorban demi negara, bekerja keras, taat membayar pajak, tidak KKN. Ketiga, cinta tanah air.